Kakak aja ya. Oke. Biar nanti mungkin kalau ada yang Hmm, berhalangan, iya. bisa ikut menyimak via rekamannya begitu ya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah nih teman-teman pada hari yang mungkin sudah kita rencanakan dari lama gitu ya menghubungi saya kayaknya tuh kalau nggak salah sebelum puasa gitu ya. Akhirnya terrealisasi juga dan semoga bermanfaat buat teman-teman dan di sini saya nggak tahu nih ya. Aku mau absen dulu dong. Di sini yang sudah nikah bisa klik dua, yang belum menikah klik satu. Coba aku klik satu, aku belum menikah. Di sini siapa aja yang mungkin sudah menikah? Oke, dua, Kak Amalia sudah menikah. Oke, Kak Asri juga sudah. Siapa lagi? Boleh dong, ini absen dulu. Biar aku tahu nih di sini udah pada menikah atau masih mempersiapkan pernikahan. Oke, oke, ada Kak Amalia sudah menikah, Kak Asri sudah menikah, Kak Umu Sakinah sudah menikah, Kak Ica belum. Oke, berapa orang nih berarti? Satu, dua, tiga, empat, lima. Masih lima. Oke, Kak Variati belum menikah. Lagi-lagi, semuanya, semuanya. Ditunggu. Masih ada 6 respon. Empat lainnya coba. Soalnya ini masih 50-50 ya. Oke. Kak Vivin belum menikah. Ada 4 orang belum menikah, 3 orang sudah menikah. Oke, sudah menikah lagi 4 orang. Nah, dua lainnya boleh saya tahu? Nah, ini kira-kira terdiri dari eh, yang mau mengevaluasi pernikahan atau oke 4 yang belum menikah, kemudian 4 yang sudah menikah. Berarti ada berapa nih? Satu, oh kurang lagi, kurang ya, masih kurang ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, karena ini masih 50-50. Saya tunggu ya untuk teman-teman yang belum respon lainnya. Baiklah, kalau misalnya di sini adalah oh, yang sudah menikah, berarti kita sama-sama belajar lagi gitu ya. Kalau kemudian yang belum, berarti kita sama-sama mempersiapkan diri begitu. Oke, bentar, saya coba share dulu linknya kakak biar yang mau ikut dari bentar ya. Dari teman-temanku bisa ikut juga. Umatok yang terakhir. Hmm, nah, di sini. Yang mau join guys, gitu ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya ketika kita berbicara pernikahan itu kan adalah sebuah relasi ya antara dua insan, dua manusia. Nah, di mana relasi ini itu bukan terbatas perjanjian yang singkat gitu. Maksudnya kalau misalnya relasi kerja kita bicara kontrak itu ya paling lama 10 tahun gitu ya kontrak sebagai dosen misalnya. Tapi kontrak yang biasanya 1 tahun 2 tahun gitu. Tapi kalau kemudian pernikahan itu ternyata adalah kontrak seumur hidup. Nggak ada ya, kayaknya nggak ada deh. Harusnya ya nggak ada tuh pernikahan tuh yang direncanakan ya udah kita nikah sampai 3 tahun aja gitu ya. Itu kan nggak mungkin seperti itu. Tapi pengennya tuh seumur hidup bersama orang tersebut gitu kan. Nah kemudian juga eh, termasuk yang lebih luar biasa lagi adalah pernikahan itu diinginkan bukan hanya di dunia bertemunya, tapi juga kemudian di alam setelah dunia atau akhirat. Nah ini Kak Tiwi, oh bocor udah ya. Nah, sehingga sebenarnya aneh banget gitu. Kalau kemudian kita belajar mungkin ya kalau yang belajar teknik mesin gitu, belajar mesin itu diagendakan S1 4 tahun gitu kan, mempelajari sesuatu yang disebut dengan mesin. Nah, cuma akhirnya ternyata
mempelajari soal relasi jangka panjang ini itu masih jarang dilakukan oleh sebagian dari kita sebelum mempersiapkan relasi tersebut gitu. Sehingga ya udah yang terjadi adalah kalau mau belajar yaitu harus mencari kelas-kelas, mau mencari tempat-tempat belajar di luar dari sekolah formal. Termasuk kemudian kita di sini akan membahas bersama persiapan dari sisi kita sendiri kayak gitu. Nah, kenapa kok kemudian dibahas? Karena setiap orang itu terhadap pernikahan itu tuh punya mindsetnya masing-masing, ya kan? Apakah ada yang menanti pernikahan, ya kan? Kemudian apakah ada yang menunda, enggak deh aku apa namanya nanti aja dulu gitu. Atau bahkan ada yang menolak, enggak aku enggak mau menikah. Ya, atau ada yang takut. Tapi kok serem ya, sekarang tuh banyak banget berita perceraian, kekerasan, perselingkuhan gitu. Atau gimana? Teman-teman posisinya sekarang ya sedang apa? Sedang menyiapkan, sedang nggak memikirkan atau malah cenderung mengabaikan karena setiap orang itu terkadang punya makna tersendiri. Nah, kalau aku sendiri, aku sedang mempersiapkan gitu ya. Sedang mempersiapkan dalam makna, udah siap nih, aku udah punya em, apa istilahnya CV ya. CV untuk menunjukkan siapa aku dan orientasiku terhadap pernikahan itu seperti apa. Kemudian sedang melakukan proses-proses. Misalnya sebelumnya kemarin tuh ya di Syawal gitu ya. eh Paling tidak kemarin tukeran gitu, tukeran CV. Tapi kemudian kita merasa belum cocok, bahkan masih di CV doang kayak gitu. Nah, teman-teman pasti punya stepnya sendiri gitu. Oke, aku mau diskusi sama Kak Ica deh. Kalau Kak Ica gimana terhadap pernikahan ini? Waduh, langsung tiba-tiba dilempar. Eh, kalau saya pribadi sih mungkin ya ya mungkin awalnya agak sedikit takut ya Mbak. Mungkin ya karena rasa ketakutan kita itu kan berasal dari rasa ketidaktahuan. Makanya saya tertarik dengan materi yang dibawakan Mbak Najwa karena itu karena berawal dari ketidaktahuan maka kita memiliki rasa takut itu beda halnya kalau kita sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan ilmu yang mumpuni mungkin rasa ketakutan itu sudah kita uh, serahkan kepada Allah gitu. Uh, jadi dari rasa ketakutan itu mengarah ke tidak memikirkan lagi sudah kita mau menikah lagi tapi mungkin ya lagi seperti itu. Oke. Ya, mungkin ada takutnya, tapi takut itu kan karena pemahaman sehingga kakak merasa perlu untuk kemudian menambah pengetahuan supaya lebih nggak merasa takut gitu ya. Nah, apalagi kalau eh, usia, mungkin terkait dengan usia juga. Usia tuh bisa jadi juga menentukan step orang tuh sedang berada di mana gitu. Kadang kalau masih usia muda di bawah 30 itu atau 25 ke bawah itu masih kayak pengen-pengennya banget gitu. Setelah menjalani realita kehidupan bisa jadi berbeda. Nah, nanti boleh teman-teman sharing juga via chat maupun chatnya kalau malu secara umum direct message juga boleh gitu ya. Nah, oke, setiap orang mempersepsi berbeda terkait dengan pernikahan itu. Tapi saya mau mengibaratkan bahwa pernikahan itu bisa kita ibaratkan merupakan gerbang menuju pembentukan sebuah organisasi gitu. Keluarga itu ibarat sebuah organisasi, di mana organisasi itu selalu punya tujuan yang ingin dicapai, gitu kan? Dan kemudian organisasi itu menetapkan tujuan itu sebagai tujuan bersama, ya, sehingga kemudian keluarga itu sebenarnya adalah tim kita di dalam kehidupan. Benar nggak kayak gitu? Ketika kemudian eh, keluarga itu misalnya terdiri dari seorang laki-laki yang kemudian di dalam peran pernikahan menjadi suami, maka
tim dari seorang laki-laki ini adalah pasangannya, yaitu perempuan yang disebut dengan istri. Istri juga kemudian menjadikan suaminya adalah tim bagian dalam proses dia menjalani kehidupan tuh dia punya tim gitu, ya kan? Punya tim, aku kalau misalnya mau mencapai ini, ada timku untuk mencapai itu. Nah, maka kalau sudah dalam sebuah tim, kan berarti mereka tuh punya tujuan bersama untuk kemudian dijalankan di dalam tim organisasi tersebut. Termasuk kemudian akhirnya keluarga itu punya sebuah tujuan, nanti anak-anaknya tuh mau diarahkan kemana gitu ya. Sehingga kita akan saling support menuju anak yang menjadi seperti apa itu gimana caranya gitu. Nah, maka kalau kemudian kita itu dalam misalnya sebuah organisasi mencari tim yang senantiasa akan sesuai dengan tujuan kita, gitu ya, sudah ditemukan tujuan organisasinya, maka orang-orang itu akan mengikat diri, ya, orang-orang yang sudah setuju itu tadi, sudah setujuan itu tadi, itu akan mengikat diri dengan MOU bersama, kan gitu. Oke, MOU-nya apa nih? Kita udah cocok nih ya, visi misinya kan. Kita MOU-an dulu. Apa nih yang boleh dan tidak boleh gitu kan. Apa saja aturan yang ada untuk masing-masingnya dan aturan kesalingan antar keseluruhannya. Nah, makanya kan biasanya kemudian ada juga orang yang menggunakan perjanjian pranikah gitu ya. Boleh pakai itu atau enggak secara formal harus pakai tanda tangan, tapi itu pasti ada sesuatu yang kemudian disepakati dalam pernikahan. Aku yang enggak mau ada itu adalah ini, dan ayo kita menjadikan nikahan kita seperti ini dan seperti ini gitu. Nah, baru di situ kalau yang Muslim akhirnya ada akad, ya udah oke, setuju. Nah, kan seperti perjanjian kerja gitu, maka ada persetujuan, oke kita tanda tangan menjalankan apa yang kemudian kita sama-sama sepakati tadi. Gitu. Nah, maka organisasi itu juga membutuhkan kesepakatan. Sebenarnya siapa nih yang memimpin di sini? Gitu kan? Dan kemudian kalau sudah tahu, oke, yang memimpin adalah ini, dia akan melakukan rekrutmen, gitu kan, berdasarkan siapa sih yang cocok untuk melakukan tugas-tugas bersama ini. Nah, ini yang kemudian jarang banget dibahas oleh teman-teman muda kalau orientasi berelasi itu tuh masih nggak jelas apa gitu. Kayak misalnya, ya kemarin tuh kebetulan banget kemarin tuh dua klien aku siang sama sore itu sama-sama soal relasi gitu. Yang satunya udah pengen nikah, tapi yang apa partnernya itu tidak punya komitmen ke arah sana. Kemudian yang satunya masih baru menjalankan relasi kayak 2 tahun pacaran, tapi ya nggak tahu masih sudah punya orientasi menikah atau enggak gitu. Nah, ya disitulah kemudian kadang sulit gitu. Kalau sudah membangun relasi duluan, tapi tuh nggak ngerti sebenarnya hal yang kemudian mereka tuju itu apa, ya kan? Gitu. Sehingga ketika pernikahan itu mempertemukan dua kehidupan gitu ya, maka sebenarnya nggak semudah itu rekrutmennya. Jadi kalau kemudian rekrutmen itu kan cuma dilihat kalau kerja apa, dilihat ini kan paling enggak asal kampus, IPK-nya cuma itu doang ya misalnya ya, organisasinya misal kayak gitu. Tapi ternyata pernikahan itu mempertemukan dua kehidupan manusia, di mana kehidupan manusia itu terdiri dari tiga perjalanan hidup, tiga dimensi perjalanan hidup. Ketika kemudian ada orang yang mau menikah dengan saya sudah menuju usia 30 tahun. Tidak mungkin saya ini adalah orang yang tidak punya masa lalu. Tidak mungkin saya ini adalah orang yang tidak punya pola asuh keluarga. Tidak mungkin saya ini adalah orang yang terjadi begitu saja selama 30 tahun ini. Enggak, ya. Jadi orang yang mau menikahi saya itu harus mau juga menikahi masa lalu saya. Kayak gitu kan. Di mana masa lalu itu gitu ya, itu tuh berarti bisa jadi tuh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang kita perjanjikan tadi gitu. Kenapa ya? Karena saya sudah hidup dengan diri saya yang seperti ini tuh sudah 30 tahun.
maka menikahi seseorang itu tidak akan serta-merta merubah orang itu. Ya, kenapa? Ya, orang ini, saya ini terbentuk oleh keluarga saya yang dulu sudah membentuk saya dari mulai kandungan sampai kemudian hari ini itu yang membentuk diri saya adalah keluarga saya. Gitu ya. Maka masa lalu sedikit banyak itu akan mengikuti kehidupan di masa saya yang sekarang dan kemungkinan kehidupan saya di masa depan. Dan ini nggak bisa diabaikan sama sekali gitu. Oke. Nah, ada chat. Benar banget. Ya, betul. Ya kan, makanya kan kalau di Jawa ya, itu ada perhatikan bibit, bebet, bobot gitu ya. Bibit itu termasuk adalah background keluarga itu seperti apa, pasti nggak bisa dilepaskan dari orang ini terbentuk menjadi manusia yang seperti apa. Kayak gitu. Nah, yang saat ini dilihat saya yang ada di hadapan teman-teman, itu adalah masa sekarang. Nah, sehingga mungkin orang bisa tahu apa sih yang sedang saya lakukan di saat ini. Oke, saya sudah selesai S2, kemudian saya sekarang menjadi psikolog, itu adalah yang sedang dilakukan, sedang saat ini. Pekerjaan yang saya geluti adalah membantu manusia keluar dari masalahnya, gitu ya. Kemudian value yang saat ini saya pegang adalah pengen menjadikan kehidupan saya itu sesuai dengan tuntutan agama, misalnya. Menikahi seorang berarti juga menikahi masa lalu, betul. Nah, kemudian bagaimana yang saat ini nampak di hadapan gitu ya, ya seperti ini saya gitu kan. Nah, orang itu biasanya fokus pada yang dilihat saat ini. Ya, pernah nih ada orang yang mau tukeran CV sama saya itu ya karena ikut webinar kayak gini. eh Artinya dia nggak kenal saya, pokoknya taunya ya waktu di webinar ikut kalau nggak salah sekitar 2 kali, terus melalui temannya dia menghubungi berminat nggak untuk bertukar CV untuk saling mengenal gitu. Ya berarti dia melihatnya saya yang nomor 2, yaitu yang sedang dilihatnya sekarang. Makanya kan pendalaman dalam relasi nanti akan melihat background ya yang nomor 1, kemudian membicarakan yang nomor 3, masa depan yang direncanakan. Ini adalah kehidupan seorang. Jangan hanya kemudian melihat, oh orangnya seperti ini sekarang. Tapi sebenarnya dia pengen apa sih ke depan? Bagaimana rencana-rencananya? Misalnya, saya masih pengen punya rencana untuk sekolah lagi, masih pengen lebih berkembang lagi gitu. Gagasan-gagasannya tuh kayak gimana sih? Langkah yang sudah mulai dilakukan dengan rencana tersebut tuh seperti apa sih? Kemungkinan mewujudkan gagasannya seperti apa sih? Karena apa? Karena kadang ya itu tadi, misalnya nih, saya pengen misalnya bertemu dengan pasangan yang sama kayak saya. Jadi pengen hidup keluarga saya nanti itu bukan hidup untuk keluarga saja, tapi untuk berdampak pada pada masyarakat kayak gitu. Nah, otomatis ketika kemudian misalnya nih, kenapa kemarin saya mau gitu ya bertukar CV dengan orang yang saya nggak kenal itu tadi, karena si teman saya tuh bilang ini klien aku tuh karena dia kan arsitektur ya temanku. Ini klienku rencana mau bikin pesantren gitu. Jadi dari satu deskripsi itu aja, aku melihat bahwa oh orang yang mulai ingin membangun sesuatu untuk orang lain itu biasanya menurut saya itu sudah mulai keluar dari persoalan pribadinya saja. Dia sudah mulai berpikir soal orang lain dan ingin membangun sesuatu untuk orang lain. Nah, dari satu kalimat itu aja itu udah membuat saya tertarik untuk mengenal orang ini lebih lanjut. Nah, itu kan apa? Saya melihat poin ketiganya, masa depan apa yang dia rencanakan. Nah, kayak gitu. Jadi, pernikahan karena mempertemukan dua kehidupan, ternyata manusia hidup itu ada di masa lalu, saat ini, dan masa depan. Sehingga teman-teman itu harus cek 3 hal ini. Kayak gitu. Oke. Nah, sehingga ketika kemudian kita mau cek orang tersebut, gitu ya, cocok atau enggak dengan yang kemudian kita inginkan. Berarti sebelum jauh memahaminya orang itu gitu kan. Kita tuh sudah paham belum sih kitanya sendiri itu kayak gimana, ya kan? Memahami who you are and why you do what you do. Gitu. Siapa kamu dan kenapa kamu melakukan apa yang sedang kamu lakukan itu. Ya, misalnya nih, aku
tanya Kak Asri gitu. Kak Asri, kenapa kok pengen capek-capek bikin acara ini buat Jang Pele, 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 ya, ya. Maaf ya kalau kenapa gitu? Anda berpikir apa kan ini mengurusi orang lain kan? Hmm. Oh, ini harus dijawab ya ini. Oh, jadi kalau saya sendiri motivasinya karena jujur saya ini sudah pernikahan kedua ya, sudah gagal. Kak Asri, ini sebentar ya, aku tinggal bukain pintu orang dulu. Kakak Ya, ya, boleh sharing dulu. sambil Ya, saya ya. jawab motivasinya ya. Saya motivasinya adalah karena saya udah dua kali menikah ya. Ini pernikahan kedua dan gagal menikah sebelumnya dan saya juga nggak mau nanti ada generasi-generasi yang menjadi seperti saya begitu. Mudah-mudahan kalau teman-teman saya yang dekat yang di sini Ica dan Widya khususnya dan semua yang ada di sini menikah nanti jangan menjadi seperti saya. Saya ingin mereka kalian semua menikah satu seumur hidup sama-sama sampai meninggal nanti begitu. Jangan gagal karena menikah memang Ah, tah gitu. Motivasinya itu aja sih. terima kasih Mbak Aci. Sama-sama, Kita tunggu Mbak Najwa. sama-sama buat semuanya. Kayaknya kita tunggu. Kayaknya kita tunggu Mbak Najwa biar sampaikan mungkin bisa dapat apa info dari Mbak Najwa. Iya, silakan. Nah, ini udah kembali ya. Aduh, mana tadi? Oh, di sini juga ada kawan-kawan literasi juga, ada Kak Andi Oh, ada? dari Ruang Bunyi, ada ya ada Umu Sakina, halo Umu Sakina, Kak Widya, Kak Nata, Kak Irs, Kak Miss Yanti, Kak Yanti kayaknya ini, Amelia. Halo Mbak, selamat datang lagi. Udah. Oh, tuh. Tadi ada kakak saya di Zoom ini, tapi dia sudah tidak tahu kemana ini. Yang namanya Tiwi tadi itu. Iya Kak, sorry ini tuh di apa? Aku di apa Joy of Learning. Nanti kan mau acara, terus lokasinya itu tadi kan aku di sini, aku kunci kan semuanya pagarnya dan lain sebagainya. Ternyata ada yang mau fogging gitu. Oke, Oh, Kak Asri tadi udah sharing gitu ya. udah. Heeh, Motivasinya tadi kalau udah saya kasih tahu ke teman-teman. Karena saya udah pernah gagal menikah, Mbak. Ini pernikahan kedua, jadi saya nggak mau mm-mm. kalau ada generasi lain tuh menjadi seperti saya. S- Gitu, Mbak. Oke, betul betul. Nah, artinya kan kakak melakukan sesuatu yang kakak lakukan saat ini itu kan sembari menunjukkan siapa sih kakak itu gitu kan. Adalah orang yang memiliki kepedulian. Aku melakukan ini itu karena ini kayak gitu loh, ya kan? Nah, kadang oh gitu. Maaf ya kak ya. Oh iya ya siap. Oke. Nah, makanya itu kak sebenarnya sebelum akhirnya kita tuh cari ini yang cocok sama aku tuh kayak gimana sih? Misalnya nih aku tuh kulitnya tuh tipenya berjerawat gitu kak. Sebelum aku cari produk untuk yang cocok sama kulitku, aku harus tahu dulu kan tipe kulitku tuh apa gitu kan. Jadi aku harus ngerti karakteristik diriku dulu, baru kemudian baru tahu apa yang aku butuhin, tim yang seperti apa yang aku inginkan. Gitu toh, ya kan? Makanya ketika kita sudah menemukan jiwa kita baru, kemudian lebih mudah untuk menemukan yang kita mau atau find your soul, find your mate gitu, ya kan? Artinya ini sebenarnya aku bisa nggak sih sama orang kayak gini? Aku
mau orang yang kayak gimana sih, misalnya kayak gitu-gitu kan harus dimulai dari pengetahuan kita dulu terhadap diri kita. Makanya self discovery, pemahaman kita terhadap diri kita sendiri itu berupa apa? Karakter kita, nilai dari diri kita, motivasi kita, pola pikir kita, pola emosi kita itu kita harus ngerti gitu. Karena nggak bisa gitu. Ada orang baru di dalam kehidupan kita 1-2 bulan kenal terus bisa merubah 30 tahun kehidupan kita gitu. Nggak mungkin. Nggak akan seperti itu. Kita akan menikahi karakter orang itu, akan menikahi nilai dari orang itu, menikahi pola pikir dan pola emosinya. Nggak serta-merta bisa langsung merubah orang itu. Ya, 1-2 hari. Mungkin perjalanan waktu ada hal-hal yang bisa jadi saling berubah untuk kesalingan gitu. Tapi nggak mungkin 100% langsung berubah gitu karena kamu semata misalnya gitu ya. Betul, menikahi keluarga dan budayanya. Nah, oke. Sehingga ketika kemudian kita membahas tahap perkembangan gitu ya, di masa remaja itu tahap perkembangannya itu adalah identity versus role confusion. Kalau kemudian seorang itu telah menemukan identitas, sebenarnya aku tuh orang yang seperti apa dan mau kayak gimana gitu ya, itu tuh membuat kita akhirnya akan terhindar dari kebingungan peran di dalam hidup kita. Nah, kan berarti harus ngerti identitas. Karena kalau di dalam teorinya psikososial ya, perkembangan psikososial ini, itu namanya tahap perkembangan itu berarti tangga perkembangan ini kalau berhasil kita lalui, maka baru kita bisa lanjut ke tangga perkembangan berikutnya. Kalau belum beres di tangga yang pertama, itu belum akan bisa masuk dengan baik ke tangga berikutnya. Ya, padahal selepas kemudian kita menentukan identitas diri kita, kita akan masuk ke tahap dewasa muda, yaitu adalah intimacy versus isolation. Di mana orang itu akan mulai berusaha untuk membangun hubungan, kalau kemudian tidak berhasil di fase ini, gitu ya, membangun intimacy dengan orang ini, biasanya versusnya akan terjadi isolasi. Jadi ada tuh misalnya kita melihat orang yang saking mungkin udah gagal, terus eh, udah coba tapi nggak bisa, udah mulai tapi nggak apa ya istilahnya kok nggak cocok-cocok. Akhirnya ada pada satu titik di mana dia ya udahlah gitu kan. Tadi ada yang disampaikan sama Kak Ica juga gitu kalau ya udah akhirnya dia udah sampai memutuskan ya udahlah aku sendiri aja gitu. Mungkin aja aku di dalam kehidupan ini eh, termasuk yang tidak ditakdirkan menemukan jodohku dan lain sebagainya gitu. Makanya setiap tahap itu punya krisis psikososial yang harus diselesaikan agar individu itu bisa berfungsi optimal di tahap berikutnya. Maka ketika kita eh, berusaha untuk mengenal diri kita, konsekuensinya itu harusnya akan membuat kita lebih mudah melakukan proses keintiman gitu ya, karena kalau belum mengenal diri, itu konsekuensinya akan sulit juga membangun keintiman secara emosional dengan orang lain. Kayak gitu. Nah, terus dari Rogers gitu ya, dalam eh, teori soal konsep diri dan relasi gitu ya. Nah, dia bicara bahwa inti perkembangan manusia itu adalah pada self, ya. Di mana self itu adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri, memahami potensinya, kemudian mengarahkan hidupnya. Itu adalah eh, self gitu, ya. Maka menurut Rogers, hubungan dengan diri yang sehat gitu ya. Gimana sih kita memandang diri kita sendiri, kemudian gimana sih kita memahami potensi kita, gimana sih kita mengarahkan hidup kita ngerti hidup kita tuh mau diapain, untuk apa gitu ya. Nah, maka itu adalah fondasi dari hubungan interpersonal yang sehat. Jadi, hubungan dengan diri sendiri yang sehat itu akan menjadi fondasi hubungan dengan orang lain yang sehat, termasuk kemudian di pernikahan. Pernah pernah nggak sih kakak-kakak semua di sini tuh ngerasa kayak, ih, orang ini kenapa sih nyebelin gitu? Ketika berelasi dengan orang ini tuh nggak ngenakin gitu, karena bisa jadi dia tuh belum selesai juga dengan dirinya sendiri gitu.
ya. Nah, sehingga masih di teorinya Rogers itu sampai karena dia konsepnya itu adalah tentang self atau diri. Ternyata dia tuh bilang bahwa kita itu ada namanya real self, ada namanya ideal self. Jadi kalau real self itu adalah gambaran diri kita yang sebenarnya. Berarti apa? Berdasarkan pengalaman nyata. Misalnya, real self aku gitu ya. Oh, aku karena pengalaman untuk mengisi acara publik, makanya aku punya skill komunikasi yang baik misalnya. Itu real self-nya. Cara kita bertindak, kualitas yang kita sadari dalam diri sendiri. Jadi akhirnya kadang kita tuh mempersepsi tentang hal-hal yang, oh iya nih aku ini sensitif ya gitu. Oh aku nih orangnya suka menolong, aku tuh mudah stres ya ternyata dari suara yang berisik misalnya. Itu real self kita. Ada ideal itu di mana kita tuh pengen menjadi pribadi yang seperti ini. Jadi itu masih di tataran keinginan. Di tataran keinginan itu dalam makna bisa jadi gambaran diri apa yang kita ingin menjadi kayak gimana itu dipengaruhi oleh nilai yang kita anut. Bisa jadi juga harapan ideal kita pada diri sendiri gitu ya, atau standar sosial atau budaya, atau juga bisa tuntutan keluarga kayak gitu. Nah, maka kalau ideal self itu lebih ke keinginan. Saya ingin nih menjadi diri yang lebih sabar. Saya ingin nih menjadi orang tua yang tenang. Saya ingin nih berdampak untuk orang lain. Tapi belum tentu itu adalah real self-nya atau benar-benar sudah ada pada dirinya. Tapi bisa jadi masih ideal self atau harapan dia terhadap dirinya. Nah, kenapa ini kok kemudian saya bahas? Kenapa penting untuk dibahas gitu ya? Karena nanti disinilah kemudian timbul masalah atau tidak pada hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kalau congruence, ya, congruence itu berarti antara real self dan ideal self-nya itu selaras. Maka kita akan menjadi diri yang realistis. Jadi, misalnya nih teman-teman ya, teman-teman tuh real self-nya adalah orang yang cukup pendiam. Jadi saya tuh memang orang yang cukup pendiam. Tapi kemudian saya pengen menjadi pribadi yang tenang, tapi mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi meskipun saya pendiam gitu, tapi saya pengen bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Nah, kalau kemudian masih selaras antara kenyataan dirinya dengan diri ideal yang diinginkan, gitu ya, maka hubungan yang terjadi dengan orang lain itu akan lebih sehat gitu. Tapi kalau kemudian incongruence ya, jadi kalau kemudian antara real self dengan ideal self itu berjarak yang jauh gitu ya, jaraknya itu besar, nggak selaras. Misalnya, sebenarnya aku tuh pribadi yang mudah tersinggung, tapi yang diinginkan enggak. Meskipun aku mudah tersinggung, tapi aku harus selalu tenang dan aku nggak boleh marah sama sekali gitu ya. Ya itu kan jauh banget orang dia secara pribadi itu mudah tersinggung, tapi pengen menjadi orang yang nggak boleh marah sama sekali gitu kan. Akhirnya kalau kemudian ada jarak yang besar antara real self dengan ideal self-nya gitu ya, diri yang kita sebenarnya dengan yang kita inginkan itu sangat jauh berbeda, maka disitulah akan muncul kecemasan. Kita cemas kok aku nggak kayak gitu sih, kenapa sih aku kok nggak jadi orang yang bisa ngontrol emosi sih gitu. Bahkan kita itu merasa ingin menolak diri kita sendiri. Enggak, aku nggak boleh tersinggung, aku nggak boleh marah gitu. Harusnya kan aku tenang, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya orang yang eh, berjarak sangat jauh gitu ya, real self dan ideal self-nya ini, bahkan terhadap relasi dengan orang lain itu bisa menyebabkan luka hubungan gitu. Karena apa ya? Karena sebenarnya dia ini masih belum deal dengan dirinya sendiri karena dia masih menolak dirinya, dia
merasa cemas karena dia nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan sendiri, belum berkaitan dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain, tapi apa yang dipikirkan oleh dirinya sendiri terhadap dirinya gitu. Oke. Nah, makanya tadi ketika kita bicara kenapa ada domain masa lalu yang harus diketahui oleh orang yang mau menikahi seorang yang punya kehidupan di sebelum kita melihat dia saat ini gitu ya. Nah, Oke. maka ada namanya itu adalah citra diri atau self image. Nah, di mana kemudian citra diri ini itu dibentuk oleh pengalaman masa kecilnya, pengasuhannya, respon lingkungan, kemudian pengalaman hubungan sebelumnya itu akan membentuk citra diri seseorang. Itu ya, misalnya merasa di pengalaman masa kecil dia merasa diabaikan oleh orang tuanya karena ditinggal kerja terus. Akhirnya apa? Citra dirinya dia merasa misalnya tidak layak untuk diperjuangkan, bisa jadi kayak gitu, gitu ya. Jadi self image itu adalah citra diri. Tapi citra diri itu bukan dia sendiri yang kemudian membentuk ya self image-nya, tapi dibentuk oleh masa kecil, pengasuhan, lingkungan dan pengalaman terhadap hubungan sebelumnya. Nah, ini juga krusial gitu ya. Karena kalau dalam konteks pranikah, ketika kemudian real self dengan self image-nya orang itu ya, apa namanya istilahnya kayak gini. Real self-nya tuh sebenarnya dia orangnya yang sensitif. Dia tuh mudah terluka. Tapi dia bilang bahwa dirinya, citra dirinya, enggak kok saya, enggak kok aku orangnya tuh cuek gitu. Akhirnya, padahal karena orang ini sebenarnya sensitif, tapi dia ngaku-ngakunya enggak kok aku cuek kayak enggak benar-benar menerima atau tahu bahwa dirinya tuh sebenarnya yang real self-nya itu ini. Dalam hubungan bisa terjadi hubungan yang pasif agresif. Misalnya nih ada sesuatu yang nggak disetujui gitu. Kan dia sensitif banget. Kok pendapatku nggak disetujui sih, tapi dia kemudian sok-sok cuek gitu. Nah akhirnya nggak cocok nih misalnya avoidant atau menghilang atau ya udahlah daripada tengkar gitu. Aku Nah tersinggung ya. padahal Ini aku begini. iya Dia iya bilang gitu, iya kayak iya. kayak kalau bahasa kami di Maluku Utara gini Mbak, kayak em, terapa-apa mo, terapa-apa, terapa-apa, terapa-apa. Padahal sebenarnya sensitif. Mm-mm. Kayak gitu benar. Nah akhirnya kan pasangan juga nggak ngerti gitu loh. Kalau misalnya sebenarnya dia itu terluka, misalnya dia ternyata ada sesuatu yang melukai kan karena sensitif tadi. Akhirnya orang ini kok tiba-tiba nggak balas pesanku ya? Atau kok tiba-tiba langsung ngeblokir aku ya gitu misalnya ya. Padahal ya itu tadi dia nggak menyampaikan kalau sebenarnya dia yang sesungguhnya tuh kayak gitu ya. Atau kemudian real self-nya itu sebenarnya ingin pasangan yang bisa diajak bicara. Aku tuh pengen sebenarnya punya pasangan yang bisa diajak bicara. Tapi citra dirinya tuh seolah-olah kayak enggak, aku nggak butuh siapa-siapa gitu misalnya ya, gitu ya. Ini kan masih denial ya terhadap diri sesungguhnya dia tuh kayak gimana. Akhirnya apa? Sulit membuka diri pada pasangan gitu. Ya, karena apa? Ya sok-sokannya gitulah istilah bahasa Indonesia sok-sokannya nggak butuh siapa-siapa padahal dia real self-nya itu ingin pasangan itu bisa diajak bicara. Nah, itu tadi yang akhirnya membuat gitu ya eh, mengenali gitu real self kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak kenal sebenarnya diri kita yang sesungguhnya itu kayak gimana sih orangnya, akhirnya sulit menjadi pasangan yang autentik. Kita akan menjadi orang yang cenderung memakai topeng untuk diterima gitu. Padahal gimana sih kalau mau dipernikah kayak topeng itu kayak gimana rasanya? Ya capek dong kita pura-pura menyembunyikan diri kita yang sesungguhnya itu gak bisa. Ya kita kayak gini gitu. Kalau mau orang itu bersama kita terus kan pertama kita harus kasih tahu dulu aku tuh punya diriku yang kayak gini. Nah, karena nanti di dalam rumah tangga nggak mungkin kita waktu
apa namanya diri kita yang punya terus kita kabur keluar rumah gitu ya, pulang ke rumah orang tua misalnya, enggak bisa gitu dalam situasi pernikahan itu. Nah, makanya capek banget kalau kemudian kita nggak ngerti real self kita sendiri, nggak menjadi diri kita yang sesungguhnya, akhirnya kita cenderung memakai topeng. Dan memakai topeng itu tujuannya adalah untuk diterima gitu. Aku nggak mau kasih tahu kalau aku sebenarnya punya anger issue gitu. Aku nggak mau kasih tahu kalau misalnya aku tuh punya daddy issue gitu. Atau ya, nggak usah ya Mas. Iya, oke. Nah, kalau kemudian ideal self-nya terlalu perfeksionis ya misalnya. Aku pengen jadi ibu yang se-soft spoken Nikita Willy misalnya gitu ya. Misalnya, tapi jauh banget dari dia yang sehari-hari kayak gimana. Akhirnya pernikahannya itu penuh dengan tekanan karena dia sendiri itu punya ideal self yang sangat jauh dari real self-nya gitu ya. Karena dia ingin selalu terlihat baik, tapi bukannya saling menerima bahwa sebenarnya self-nya yang sesungguhnya bukan kayak gitu. Gitu. Atau kemudian ketika self image-nya itu keliru. Jadi dia tuh nggak ngerti dirinya, mencitrakan diri sesuatu yang lain gitu ya. Misalnya nih, dia merasa mandiri, tapi sebenarnya dia itu sedang takut meminta dukungan. Karena selama ini dia itu nggak pernah didukung misalnya oleh orang tuanya, kan dia akhirnya ya udah aku harus jadi wanita yang mandiri. Padahal wanita yang mandiri itu bukan karena keinginan dia menjadi orang yang mandiri, tapi dia tuh takut aja minta dukungan gitu. Jadi dia tuh salah bahkan menginterpretasi sebenarnya kemandirian dia itu didorong karena motivasi berprestasi atau karena motivasi takut bahwa nggak ada orang yang mau mendukung dia sehingga dia ya udah menjadi mandiri kayak gitu. Nah, maka hubungan yang paling sehat itu terjadi saat ketiga komponen itu selaras. Real self, ideal self, dan self image-nya itu selaras. Sehingga pasangan itu bisa saling melihat diri apa adanya, bukan versi yang dipaksakan. Kayak gitu. Ya. Nah, itu memahami diri kita. Tetapi ada lagi nih konsepnya Johari Windows, di mana bukan hanya diri kita yang mengenali diri kita, tapi bagaimana seseorang mengenal dirinya dan bagaimana orang lain mengenal dia, gitu. Ya, misalnya nih ya, aku kasih warna kuning nih, yang open self. Open self itu adalah di mana kita tahu diri kita seperti apa, orang lain pun tahu kita seperti itu, gitu. Sedangkan kalau hidden self itu diketahui diri, aku tahu diriku kayak gitu, tapi orang lain nggak ada yang tahu atau tidak diketahui oleh pasangan, gitu. Nah, unknown self itu tidak diketahui diri dan orang lain. Bahkan aku sendiri nggak ngerti kalau ada isu ini di dalam diriku, orang itu pun juga nggak ngerti. Sedangkan kalau blind self tidak diketahui diri, tapi diketahui oleh orang lain. Jadi aku nggak nyadar kalau diriku kayak gitu, tapi orang lain itu ngeh. Oh ternyata anak ini kayak gini ya, aku perhatiin. Dia nggak nyadar apa dia punya isu ini misalnya. Nah maka kita mau membangun relasi, seharusnya open self yang warna kuning tadi. Aku tahu diriku kayak gimana, orang lain itu tahu gitu. Itu harusnya semakin luas areanya. Semakin mudah seseorang itu akan membina hubungan yang transparan dan saling percaya kalau bagian dari open self-nya ini gede ya dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain. Contoh nih, contoh. Saya berikan contoh ya. Kita, tapi pasangan kita itu nggak tahu. Kalau kita punya itu gitu misalnya ya, hubungan akan menjadi penuh rahasia. Jadi pasangan itu merasa nggak benar-benar kenal sama kita. Sehingga akhirnya menimbulkan jarak emosional.
aku tuh sebenarnya tinggal sama dia, tapi aku nggak ngerti ya, jalin pikiran dia tuh kayak gimana sih gitu. Sering timbul misinterpretasi. Karena orang yang menjadi pasangan kita nggak ngerti bagian itu di dalam diri kita. Cuman kita doang yang ngerti. Jadi kan berarti hidden self-nya lebih besar. Nah, terus kalau misalnya unknown self-nya itu lebih besar. Jadi aku nggak ngerti kalau aku punya sesuatu itu di dalam diriku, pasanganku juga nggak tahu gitu. Akhirnya apa? Sulit membangun kedekatan emosional. Kenapa? Karena tidak mengenal diri, sehingga sulit juga membuka diri pada orang lain. Nah, berarti kalau sama-sama nggak tahu, sebenarnya kamu tuh sukanya tuh love language-nya apa sih gitu? Nggak tahu ya, apa sih gitu. Berarti kita aja sendiri nggak tahu. Gimana cara kasih tahu orang untuk nge-treat kita yang sebenarnya kita suka itu kayak gimana? Nah, maksudnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau blind self yang lebih besar gitu ya, jadi kita nggak ngerti kalau kita punya itu, sedangkan pasangan kita yang tahu, kita tidak sadar cara kita itu menyakiti orang. Karakter buruk yang tidak disadari itu akan menyebabkan pasangan itu merasa lelah. Ya, misalnya nih, kemarin nih klien aku, dia tuh orangnya tuh suka berpikir ya, cowok ini, yang konsultasi cowok bahkan mengkonsultasikan ceweknya gitu. Gimana sih kalau misalnya tuh kalau aku mau ngobrol sama cewek aku ngomong kalau kamu tuh salah, kamu tuh salah. Nih aku kasih tahu salahmu. Ini gitu. Nah, kalau giliran ceweknya dikasih tahu kayak gitu, ceweknya suka bilang gini, ih kamu jangan marah-marah, nadamu tuh loh kayak orang marah. Udah ya aku capek, udah istirahat dulu ditutup. Kayak gitu. Nah, kadang cewek ini tuh gak ngerasa bahwa perlakuan dia ketika seperti itu tuh menyakiti pasangannya loh. Kayak, kenapa sih giliran kita bahas perbaikan hubungan itu kenapa kok mesti responnya kayak gitu gitu. Ya kan? Sebaliknya, cowok itu kan, jadi ceritanya ceweknya kerja di bank, terus kayak sering pulang malam. Terus wajar nggak sih Kak kalau misalnya aku bahas kayak gitu, terus dia bilang aku capek, kamu bahas ini terus, udah aku nggak mau bahas lagi kayak gitu. Nah, itu juga sama. Bisa jadi itu menyakiti ceweknya kan sesuatu yang kayak capek banget gitu kan habis kerja, habis itu giliran mau healing mungkin sama pasangan, malah yang dikomunikasiin sesuatu yang berat mungkin gitu ya. Akhirnya ya udah ya emang jadi bikin males komunikasi sama pasangannya kalau masih bahas itu gitu. Nah, padahal kan sebenarnya mereka lagi capek aja masing-masing kan, sehingga harusnya mencari timing yang pas sama-sama agar semuanya dalam kondisi fresh dan rileks, sehingga membicarakan sesuatu yang berat itu tuh menjadi masih bisa nyaman dibandingkan dalam kondisi capek, lelah, habis kerja, terus membahas sesuatu yang esensial gitu. Gitu kan. Nah, ini tuh bakalan jadi menyakiti pasangan padahal kita nggak sadar kalau dia itu lagi kita sakiti gitu. Akhirnya memunculkan defensif. Aku tuh begini memang dari dulu gitu. Ih, kamu tahu nggak sih caramu kayak gini tuh nyakitin aku? Enggak, aku tuh nggak bermaksud kayak gitu. Emang aku kayak gini, gitu kan. Jadi kayak dia tuh gak ngerti kalau bagian dari dirinya itu ternyata membuat pasangannya itu sakit. Nah, kayak gitu. Makanya harusnya open self-nya gede. Yang aku tuh kayak gini yang. Jadi gak harus, kamu berubah deh buat aku. Gak harus kayak gitu. Ketahuilah aku tuh kayak gini yang gitu. Aku orangnya tuh kayak gini. Coba bayangin ya, aku tuh naruh barang itu sembarang gitu. Sembarang. Set, 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 set. Dan beresinnya juga sembarang gitu misalnya. Aku nggak bermaksud bikin kamu ngerasa risih untuk beresin barang-barang aku gitu. Tapi aku akan ada waktunya kok beresin barangku misalnya ya. Gimana? Gimana kita apa ya istilahnya tengahnya itu?
ini sangat sulit untuk menjalin suatu relasi dengan seorang yang bahkan untuk diajak komunikasi saja sulit. Pernikahan full dengan komunikasi, mulai dari yang sangat sederhana sampai rumit. Setiap orang butuh untuk terbuka dan santai dengan obrolan yang ada. Dan hal ini perlu diwaspadai jika selalu terjadi berulang-ulang saat masa kenalan. Susah diajak ngobrol, salah satu hal yang perlu di-take note saat kenalan. Betul sekali, kayak gitu ya. Jadi kan proses open self-nya ini harus besar. Makanya bahkan kalau misalnya tidak menggunakan metode pacaran di penulisan CV itu boleh kita sebutkan dengan detail kayak gitu. Karakteristik kita tuh kayak gimana sehingga ketika ada yang dinotis, ah enggak deh aku kayaknya nggak bisa dengan orang dengan karakteristik ini, ya udah nggak usah skip gitu, nggak usah diperjuangkan. Kalau misalnya kita ngerasa oh karena ada sesuatu yang kayaknya bakalan nggak match kalau kita bersama kayak gitu. Jadi semakin harus dibuka. Nah, bagaimana orang bisa menulis CV untuk menggambarkan dirinya dan menggambarkan pernikahan yang diinginkan kalau dia nggak kenal sama dirinya kan? Jadi membuka diri itu diawali dari mengenal diri gitu. Nah itu, oke ya. Nah ini tadi. Jadi tugasnya harus memperluas open self itu gitu. Sehingga akhirnya mencegah kaget setelah menikah. Malahan itu jangan kaget-kagetin orang waktu udah nikah, guys gitu. Udah nikah itu kayak ikatan udah dikunci gitu kan. Terus ngagetin lah, ternyata kamu gini, ternyata kamu gitu. Ternyata nggak bilang kalau kamu pernah gini apa segala macam gitu loh. Kalau kemudian belum membuka diri kita mengetahui diri kita dan orang yang akan menjadi pasangan itu mengetahui diri kita kayak gimana. Menghindari juga hubungan yang manipulatif atau penuh dengan asumsi. Membangun hubungan yang mencerminkan diri yang autentik, yang apa adanya gitu ya. Memperkuat nilai kejujuran dan keamanan emosional. Yang aku bilang ya, aku kasih tahu dulu ya, aku dari dulu tuh nggak punya ayah. Jadi aku tuh bakalan bucin banget sama kamu. Kamu gak apa-apa dibucinin terus, misalnya gitu. Nah, itu eh, akan mengamankan orang secara emosional. Oh iya ya, nanti aku bakalan menghadapi orang yang kanak-kanakan nih, karena misalnya dari dulu ya nggak hadir orang dewasa yang seharusnya memeluk dia, misalnya. Kayak gitu. Itu ya, jadi kenapa memahami diri itu penting sebelum menikah? Karena kita butuh untuk mengenali pola bawaan dalam keluarga seseorang. Ya, pola kelekatan masa kecil itu pasti akan mempengaruhi gaya komunikasi seseorang, gaya menghadapi konfliknya, kebutuhan emosionalnya dalam pernikahan itu biasanya terbawa dari keluarga, gitu ya. Kemudian juga untuk menghindari nikahan itu sebagai pelarian psikologis. Gimana tuh? Ya kan kalau misalnya orang itu punya kebutuhan dasar kan atas rasa aman, ya. Bila kebutuhan dasar seperti keamanan dan harga dirinya itu belum terpenuhi, individu tuh cenderung mencari pernikahan tuh sebagai kompensasi, bukannya komitmen, tapi kayak aku nggak punya orang, nggak ada orang yang bisa aku sandarin gitu ya. Jadi aku akan bersandar sepenuhnya ke orang ini. Jadi pernikahan itu lebih ke pelarian terhadap ketidakberesan persoalan diri gitu. Ya, untuk kemudian memahami kesiapan emosional dan regulasi emosi itu individu kan dengan regulasi yang emosi yang matang kan bisa dia menyelesaikan konflik tanpa harus impulsif gitu ya, tanpa harus defensif membela diri, tanpa harus menarik diri. Itu kalau kemudian kita udah memahami diri kita punya kesiapan emosional nggak sih, kita punya regulasi yang baik, regulasi emosi yang baik nggak sih gitu. Nah, termasuk kemudian memahami diri itu untuk menyadari nilai dan ekspektasi pernikahan. Karena terkadang masalah itu timbul dari ketidakselarasan nilai yang akhirnya sering menjadi akar dari konflik berkepanjangan. Gitu. Ya, oke. Nah, sehingga yang harus dicek sebelum menikah, area utama yang perlu dicek pada diri sendiri dulu ya. Pemahaman diri yang perlu dicek sebelum menikah itu loh, itu bukan orang lainnya dulu, tapi self identity kita dan personal values kita.
Sebenarnya apa sih nilai utama yang memandu hidup saya? Apa? Agama kah? Keluarga kah? Integritas kah? Karir kah? Kemandirian kah? Apa? Coba kalau teman-teman lagi sambil nulis, bisa langsung bisa langsung nulis nggak? Nilai utama yang memandu hidup Anda itu apa? Gitu ya. Keputusan besar hidup saya biasanya itu dipengaruhi oleh apa? Apakah dipengaruhi oleh keputusan yang bersandar pada agama kah? Pada integritas kah? Gitu. Dan seterusnya. Kemudian awareness dan regulation. Apa sih pola saya saat marah itu kayak gimana sih saya itu gitu? Ya kan? Heeh. Apakah saat saya marah itu saya menarik diri? Apakah saat saya marah itu meledak? Apakah saya itu saat marah itu pasif agresif? Gitu ya. Ya. Kenapa? Bahkan kalau saya menyarankan sebelum kita mencari tahu love language, cari tahu angry language. Cara dia marah. Marah itu adalah kita hidup sama orang yang cara marahnya kayak gitu. Misalnya, bisa nggak kita handle orang yang cara marahnya seperti itu? Misal ya. Oke. Atau kemudian karena nanti dalam relasi itu pasti kita akan memberi masukan, kritik ya terhadap pasangan gitu. Gimana sih cara kita menerima kritik selama ini? Bisa nggak kita itu dikritik? Bisa nggak kita itu dikasih masukan? Apa nih? Betul kata Kak Maria. Oke, terus cek juga di dalam diri kita attachment style atau pola hubungan kita tuh kayak gimana. Kita tuh termasuk orang yang secure nggak sih di dalam membangun hubungan? Atau kita itu anxious, kita tuh cemas, atau kita itu avoidant. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak di hubungan, kita tuh menghindar, pergi sementara, 2 minggu nggak bales chat misalnya, gitu. Nah, itu harus cari tahu kita tuh kayak gimana, biasanya tuh kayak gimana. Pola hubungan yang kita bentuk nggak harus dari pola hubungan laki-laki perempuan doang gitu. Ada teman saya itu kalau lagi nggak enak itu emang menghilang dari seantero WA. WA soal kerjaan nggak dibalas, WA pribadi nggak dibalas, terus pokoknya dia hilang gitu. Nah, itu kan ada pola ya sebenarnya. Bagaimana kemudian pengalaman relasi terdahulu itu membentuk cara saya mencintai. Mungkin karena ada yang ngerasa eh apa trauma terhadap hubungan sebelumnya. Wah, perlu diubah juga itu kalau sampai 2 minggu nggak balas chat. Benar, orang butuh kepastian dan respon, betul sekali gitu. Nah, itu gimana kita menghadapinya? Kalau misalnya pasangan kita tuh kayak gitu, bisa nggak kita dengan orang yang seperti itu? Mbak, eh, Ya, mau kasih tambahan yang masalah trauma tadi. Gimana kita mau tahu, maksudnya kita itu nggak tahu kalau kita itu punya trauma terkadang kebanyakan gitu. Apalagi kalau perempuan Indonesia itu kan, maksudnya kalau di, maksudnya belum ada asesmen kayak gitu ya. Kak, agak beda sih kalau udah di sini kan di kampus-kampus udah dikasih. Saya tuh kemarin di album baru baru sadar kalau saya punya trauma kayak gitu. ya, ya. Nah, itulah sebenarnya ini sedang membahas tentang ayo dicek. Nah, teman-teman, sebelum menghadapi suatu relasi yang intens dengan orang lain itu kita coba screening lah. Sebenarnya diri kita tuh punya isu-isu mental apa kayak gitu. Ya kalau kita sendiri ternyata nggak mampu mendalaminya ya nggak apa-apa kita konsultasi ke profesional atau ngobrol sama profesional memastikan perilaku-perilakuku kayak gini, aku yang kayak gini gini gini. Kemarin tuh masnya kayak gitu, klien aku. Kak, aku eh, kalau misalnya ada sesuatu yang membuat aku nggak enak, itu aku nggak bisa ngelihat mukanya gitu. Kenapa? Karena kalau aku ngelihat mukanya, aku tuh takut eh, emosi, terus dari emosi itu meledak. Jadi aku sementara nggak lihat dulu mukanya, gitu misalnya ya. Ini masuk apa ya Kak? Ini anger issue nggak gitu? Ya kan, akhirnya kita bicarakan kan, konteksnya kayak gimana, situasinya kayak gimana. Yang menurut aku itu bukan anger issue, itu lebih ke coping mechanism dia aja.
Jadi cara dia untuk kemudian menjaga supaya emosinya nggak meledak saat itu caranya tuh kayak gitu. Karena kalau misalnya ternyata setelah emosinya turun, terus habis itu baru bisa membicarakan, ya itu malah yang sehat kan. Jadi jangan sampai meledak dulu emosinya, belum dibahas, akhirnya sudah menghancurkan hubungan, kayak gitu loh. Nah itu bisa jadi bukan sesuatu yang sebenarnya karena dia punya anger issue. Setidaknya bagus untuk mereka yang sudah tahu kalau ada unfinished business benar atau kondisi tertentu di dalam dirinya. Biar akhirnya bukan nyalain pasangan atau pasangannya kaget, ini aku ya yang membuat dia kayak gini. Padahal dari dulu emang dia punya itu gitu. Ya kan? Nah, kemudian belief about marriage. Pernikahan bagi saya itu apa? Apakah pernikahan itu adalah segalanya? Apakah pernikahan itu apa namanya? Tujuannya adalah ibadah ataukah pernikahan itu pengen punya anak atau enggak? Pernikahan itu bagi aku tuh ada yang memimpin, ada yang dipimpin atau harus setara gitu. Saya percaya bahwa konflik itu tuh seperti apa dalam pernikahan. Konflik itu ada sesuatu yang nggak boleh terjadi ataukah itu malah bagus terjadi. Peran gender dalam pernikahan menurut saya itu kayak gimana? Itu sangat mempengaruhi juga ya keyakinan-keyakinan kita soal pandangan di dalam pernikahan itu sebenarnya apa. Termasuk kita harus ngerti personal boundaries kita dan communication style kita tuh kayak gimana. Preferensi komunikasi saya itu langsung atau tidak langsung. Ada orang yang lebih mudah mengungkapkannya itu lewat teks dulu. Ada yang kemudian orang itu harus langsung telepon. Kayak saya nih ya, saya tuh nggak suka ditelepon. Maksudnya chat aja dulu gitu. Nah, kalau mau telepon pun harus konsen gitu maksudnya. Harus kayak, ini bisa ditelepon nggak? Mau nggak ditelepon gitu? Kita ngobrol secara langsung. Tapi ada kan orang itu yang biar nelpon aja misalnya gitu ya. Langsung aja, nggak usah ketik, nggak usah apa. Langsung ada teman saya tuh berpikirnya adalah kalau orang ngangkat telepon itu berarti bisa dan mau ditelepon gitu loh maksudnya. Ya udah ditelepon aja gitu. Ini tak ngecas. Nah, itu. Kira-kira saya itu eh, komunikasinya tuh emosional atau logis gitu. Bisa nggak diajak ngomong logis atau nangis dulu gitu ya, baru berasional gitu. Nah, bagaimana saya menetapkan batasan kesehatan mental? Jadi, misalnya aku ngerasa bahwa hubungan ini udah nggak bagus buat mental aku, itu kayak gimana kriterianya? Itu tuh harusnya kita sendiri loh yang punya. Gitu. Sehingga kemudian kalau ini tadi sudah mulai kita cek kepada diri kita, kita itu kayak gimana orangnya tuh bakalan mudah jelasin ke orang lain. Aku tuh punya attachment style yang kayak gini gitu. Aku tuh cemas ya kalau kamu nggak bales chatku, aku tuh mikir aneh-aneh. Tolong ya, chatku dibales meskipun cuma oke yang gitu misalnya. Maaf ya, hari ini aku nggak bisa sama sekali bales chat kamu karena kerja outdoor misalnya. Dikasih tahu, ternyata itu sangat bermanfaat bagi orang yang punya anxious attachment. Dia punya kecemasan apabila hanya chat nggak dibales aja, itu ngerasa ditinggalkan gitu. Misalnya, misal seperti itu kan kita nggak tahu ya, setiap orang ada proses yang terbentuk menjadi seperti itu. Nah, termasuk akhirnya mengenal diri itu juga bagian kita melacak luka dan pola pengulangan yang ada di dalam keluarga kita. Benar. Namanya hidup pengen sehat fisik, mental, dan akal. Karena masalah bukan hanya pernikahan, ada masalah dan tanah. Iya, betul sekali. Jadi harusnya kan kalau itu tadi pernikahan itu akhirnya menjadi tim dalam kehidupan kita, masalah dalam kerjaan karena ada tim yang bantuin kita untuk sama-sama menyelesaikannya, akhirnya kan jadi lebih mudah gitu. Bukan akhirnya dalam pernikahan malah hidup kita di domain lain itu malah lebih ribet kan. Nah, makanya karena tadi manusia yang hidup bisa jadi terbentuknya karena sesuatu yang ada di masa lalu gitu ya, kita harus kenal sejarah emosional keluarganya. Misalnya, ini keluarganya itu dari keluarga yang bercerai atau tidak. Ya, keluarga yang
eh seperti apa misalnya pola relasi di dalam keluarganya, kayak orang tuanya tuh harmonis atau enggak, misalnya gitu ya. Karena bukan berarti, oh kalau yang dari keluarga bercerai itu berarti nggak bagus. Bukan itu. Bukan itu yang kemudian suamiku kemarin matikan WA sampai baru hari ini dibuka dan aku sangat ketakutan. Ya nanti harus di-assess dulu ya Kak konteksnya. Nah, kalau kita sudah tahu, oh ternyata di keluarganya ada proses di mana dia tuh abuse gitu ya, selalu dapat kekerasan. Nah, itu nggak memungkiri orang itu punya alam bawah sadar dia melakukan hal yang sama kepada anaknya atau keluarganya. Kalau dia kenal sejarah emosional keluarganya itu kayak gimana, maka dia tuh bisa nitip ke pasangannya yang aku tuh punya ini loh yang aku dulu di rumah mesti dipukuli. Jadi aku tuh kayak kalau ngelihat anak itu pengen mukul juga gitu. Oke, ayo kita rubah. Kayak gimana caranya kita handle? Iya, kalau misalnya aku marah, udah kamu dulu yang handle ya. Biar aku nggak mukul, misalnya gitu. Supaya kita tahu sensitivitas diri dan trigger kita itu apa. Nah, jadi menyadari peran yang dimainkan di keluarga asal juga. Misalnya, apakah dia itu adalah tulang punggung keluarga? Apakah kemudian dia adalah anak pertama yang dibanggakan keluarga, yang atau anak bungsu yang dianggap nggak bisa apa-apa, macam-macam gitu ya. Peran dia di dalam keluarga asal itu seperti apa tuh biasanya juga membentuk orang itu gitu. Nah, dari pemahaman ini itu kita menghindari mengulang pola yang tidak sehat yang itu asalnya dari keluarga dia sebelumnya gitu. Karena di teorinya Bones Family System Theory ini dia memandang keluarga itu sebagai sistem yang saling mempengaruhi. Jadi kalau kita tahu genogram keluarganya dia kayak gimana, itu membantu kita melihat bagaimana sih pola psikologis seseorang dalam keluarga yang diturunkan antar generasi. Kayak gitu. Oke. Nah, atau kemudian tadi ada nggak yang masih punya inner child yang terbawa mungkin dari luka emosional di masa lalu? Apakah pola ini mau dilanjutkan ataukah pola ini harus dihentikan gitu ya? eh Pernah nih aku lihat podcast yang membicarakan ada seorang istri yang ketika melihat suaminya tidur siang itu tuh kesel banget sampai pengen nangis. Di keselnya tuh bukan kayak ngelihat "Ih, kok tidur siang gitu. Sekesel itu, sepengen nangis itu. Padahal suaminya cuma tidur siang dan tidur siang itu bukan karena suaminya nggak kerja, tapi mungkin kerjanya remote atau apa gitu. Ternyata dia melihat suaminya itu inget tentang ayahnya yang mengabaikan kewajiban nafkah gitu. Jadi dia ke-trigger itu ngeliat laki-laki tidur siang itu tuh keingetnya adalah ayahnya yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi dia pengen nangis, kamu kayak jangan kayak gitu juga gitu loh. Kamu please kamu bangun gitu. Jadi kayak suaminya tuh bingung, dia mesti tidur siang tuh selalu dibangunin sama istrinya, terus istrinya tuh posisi kayak nangis gitu. Kayak kenapa aku salah tidur siang ini gitu loh. Tidur siang tidak bersalah kan gitu. Tapi ternyata istrinya masih punya inner child yang terbawa dalam memandang seorang lelaki kayak gitu. Apa nih? Wah, ini perlu disadari dari istrinya. Suami juga perlu memahami benar. Tuh contoh ya yang nyata gitu. Memang harus sama-sama tahu apa yang ada di masa sebelumnya, termasuk figur jenis kelamin dari pasangannya. Jadi kayak kalau kemudian perempuan berarti figur ayahnya tuh dulu kayak gimana sih? Itu bisa jadi mempengaruhi dia cara melihat laki-lakinya sekarang gitu kan. Sebaliknya begitu. Nah, makanya kemudian bisa jadi ya mungkin teman-teman boleh cari gitu ya. Kalau nggak konsultasi ke profesional boleh cari alat atau latihan untuk memahami diri, cari personality test gitu ya, attachment style questionnaire gitu kan, emotion mapping, journaling reflektif juga boleh. Jadi coba mulai ke dalam dulu ngelihatnya. Ini ada sih
Jika tidak membeli buku, oh iya ada apa filenya kalau ada yang mau ya. Nanti ada kayak apa i- sesuatu yang bisa diisi gitu. Nanti teman-teman dari situ bisa cek-cek apa yang sebenarnya jadi value-nya teman-teman. Nah, sehingga sebenarnya coba teman-teman latihan yang paling singkat dulu. Bisa nggak teman-teman kalau sekarang saya minta langsung coba 5 nilai hidup kamu apa? Apakah kita udah langsung bisa menemukan, langsung bisa menulisnya? Ya, nilai hidupku ini. Kalau masih sulit, berarti ya harus mendalami diri lagi gitu. Sebenarnya apa sih value yang aku apa pegang gitu ya dalam kehidupan? Iya, nanti kalau di Maluku Utara aku nggak tahu ya, tapi kalau disarikan ya disarikan di grup alumni dulu ya, kayak siapakah yang ada di sana gitu. Ya memang masih jarang ya kalau di daerah. Kemudian coba tandai tiga perilaku yang Anda lakukan ketika stres. Apa biasanya? Apakah sudah mengetahui polanya? Jadi saya tuh punya pola ya. Setelah lulus kuliah itu, karena saya tanda kutip kesepian itu karena di kosan saya itu sendirian, terus nggak ada teman kamar, partner saya dulu udah pulang kampung. Terus habis itu dulu saya masih S2 itu mesti mainnya tuh adalah di ruang belajar S2 di kampus gitu kan. Terus kalau nggak disuruh pulang sama orang tua kan saya kan deket ya sebenarnya Surabaya, Malang doang gitu. Kalau nggak disuruh pulang sama orang tua saya nggak pengen pulang. Nah saya mengembangkan cara untuk tidak merasa kesepian itu adalah ya kalau misalnya mau produktif itu di kafe. Jadi di kafe itu saya merasa ada orang lain meskipun tidak tidak bersama saya gitu misalnya. Nah, apa nih pola-polanya kakak sendiri tuh apa gitu? Yang bisa jadi orang itu ngelihat cuma ngelihat doang kalau apakah aku suka ngopi, apakah aku hedon gitu ya, kenapa di kafe terus? Padahal tuh sebenarnya adalah coping mechanism aku biar aku tuh nggak ngerasa kesepian gitu. Caranya adalah berada di keramaian bersama orang-orang yang juga lagi produktif lainnya misalnya. Itu tuh kakak sendiri loh yang tahu perilaku kakak itu kayak gimana ketika stres, ketika ada masalah apa itu harusnya teman-teman tahu polanya kayak gimana. Atau coba tulis deh harapan tidak realistis apa yang mulai kakak ingin lepaskan gitu. Misalnya kalau aku sekarang udah nggak mikirin misalnya harus calonnya itu harus pendidikannya apa gitu. Enggak, tapi lebih ke aku karakteristik aja. Kayak dia pemikir nggak kritis, nggak mikirin orang, nggak suka diskusi, nggak suka sharing, nggak gitu. Kayak gitu misalnya. Ada hal-hal yang mungkin selama ini sesuatu yang teman-teman merasa kayaknya ini deh idealnya, tapi aku mau lepasin deh apa gitu. Karena apa? Bisa jadi itu adalah isu dari diri kita yang seharusnya udah mulai kita heal atau kita coba sembuhkan. Gitu. Nah, itu segelintir gitu ya, segelintir gak tuh? Eh, segelintir pemantik bahwa ternyata sangat penting loh teman-teman. Sebelum teman-teman itu nyari orangnya, itu pahami dulu dirinya gitu. Ya, kalau sudah paham terhadap diri, ya kesiapan yang lain tidak bisa dilupakan untuk bicara soal kesiapan pernikahan. Kita sudah punya kesiapan secara emosi, nggak sudah mampu mengontrol emosinya nggak, karena kita hidup dengan orang yang sangat asing loh nanti. Jadi kemampuan pengelolaan emosi itu sangat penting gitu. Kita udah punya kesiapan finansial nggak? Sudah punya sumber penghasilan dan bisa bertanggung jawab nggak atas diri sendiri? Kalau di sini perempuan, ya tergantung value-nya ya. Aku pengen lepas dari marah. Iya Kak, harus proses heal. Nah, terus kesiapan relasional. Kesiapan relasional itu berarti kemampuan komunikasi, kemampuan kompromi, kemampuan berempati gitu kan. Kemudian kesiapan spiritual, di mana di spiritual itu kita akan
menemukan gitu bahwa orientasi tujuan hidup jangka panjang itu sangat menentukan bagaimana kita menjalani suatu relasi gitu kan. Bahkan kesiapan komitmen. Kita tahu nggak pernikahan itu adalah konsekuensinya jangka panjang. Kita tuh biasanya gimana terhadap komitmen-komitmen kecil kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita sudah bisa memegang komitmen? Gitu kan. Padahal kalau komitmen pernikahan tuh jangka panjang. Jangan sampai kemudian karena kita nggak belajar untuk berkomitmen terhadap sesuatu, ya akhirnya juga susah untuk berkomitmen terhadap pernikahan kayak gitu. Karena ya udah menikah tuh akhirnya kita akan hanya pada satu orang itu saja seumur hidup kita. So, understanding you, partner seperti apa yang saya butuhkan, itu bukan hanya sekedar yang saya inginkan. Kita ingin, oh iya kita ingin pasangannya kaya, ganteng, pendidikannya bagus. Tapi benar nggak itu yang kamu butuhkan dengan karakteristik kamu? Semoga bermanfaat dan membawa berkat. Silakan apabila ada diskusi. Halo, ayo nih yang mau bertanya nih. Tapi sebelum sebelum yang lain bertanya, saya mau bertanya juga nih sama Mbak Najwa. Kira-kira tadi kan Mbak Najwa udah menanyakan saya apa motivasi membuat ini. Kalau Mbak sendiri gimana? Apa motivasi untuk terus menyuarakan tentang pre-marriage dan role dan self-awareness? Iya, betul. Nah, masalahnya tuh saya sehari-hari ngurusin efeknya. Ngurusin efeknya gitu loh. Jadi kayak masalahnya bisa jadi itu di anak. Jadi mungkin ya baru bulan ini apa bulan lalu ya, bulan ini kayaknya. Saya tuh ada klien, ibu usia 56 tahun mendiskusikan anaknya yang berkebutuhan khusus. Awalnya, jadi itu sampai 3 jam sesi kalau nggak salah ya. 3 jam kita ngobrol itu. Awalnya tuh ngobrolin anaknya, gimana sih anaknya ini nanti bakalan gini, gini, gini. Terus merembetnya ke apa? 1 jam terakhir itu membahas, saya tuh nggak pernah bisa sinkron sama ayahnya. Gitu. Ini udahlah anak yang berkebutuhan khusus, orang tuanya itu nggak sama di dalam melihat anaknya. Ibunya udah mulai menerima bahwa anaknya ini khusus sehingga kemudian harus di treatment khusus, makanya udah mulai cari tahu gimana cara nge-treatment khususnya. Nah, ayahnya itu denial. Enggak, dulu aku juga nggak bisa. Bisa, anak ini nanti bisa. Kayak gitu, gitu. Ya Allah, terus ngerembet akhirnya. Ibunya akhirnya cerita, sebenarnya dia meskipun udah 56 tahun gini, kayak merasa nggak dicintai sama suaminya. Kayak beda sudut pandangnya. Terus kalau istrinya ngomong ke anaknya A, mesti suaminya, ya suaminya lah yang melakukan B gitu. Terus saya cari-cari, saya gali-gali, ini kayaknya ego suaminya. Jadi suaminya itu kenapa melakukan hal yang sebaliknya? Karena suaminya itu pengen yang lebih berkuasa. Jadi kayak kalau istriku bilang A, harus yang dilakukan itu yang bukan dia gitu, yang bukan pendapatnya dia. Wah, parah sih aku mikir. Dan ini diucapkan oleh seorang wanita yang sudah berumah tangga selama apa namanya eh puluhan tahun gitu kan. Yang aku sedih banget sih. Sedih banget tuh dalam mana, ya Allah, ibu ini berarti gimana selama ini dalam pernikahan gitu. Iya benar. Gimana nih yang lain nih? Ada mungkin Kak Ica, Ardila, Variati Dahlan, Iris, Kak Jumi, Natayen, semua yang ada di sini mau mau bertanya atau menyampaikan sesuatu mungkin. Jangan malu-malu. Ya, silakan. Oke, kali ini saya masuk sebentar. Ini mungkin sejenis iklan ya. Jadi saya masuk sebentar sebelum saya mau ada yang saya penasaran untuk ditanyakan. Jadi teman-teman nanti untuk teman-teman yang beruntung nanti jangan lupa nanti dibuatkan story dan mereview dari webinar kita ini.
dan juga diangkat di story teman-teman dengan catatan di follow akun IG Jangkele serta tag akun Jangkele di story teman-teman. Nah, kemudian nanti untuk penanya, beberapa penanya di sini nanti ada yang beruntung nanti akan kita kirimkan bukunya. Nah, kemudian nanti yang di luar Maluku Utara nanti kita coba kirimkan ke daerah teman-teman. Tapi yang di luar negeri ini kayaknya ada PR besar, ada PR besar ya. Nanti kita diskusikan lagi ya untuk soal itu. Nah, kemudian yang saya penasaran di sini adalah ini kasus dari teman-teman saya ya Mbak Najwa, beberapa yang mengeluhkan saya walaupun saya bukan psikolog tapi banyak sekali yang menjadikan saya tempat curhatan. Jadi ya ada beberapa teman saya yang sudah menikah juga, mereka tuh semacam dilema dan agak sampai depresi begitu karena uh, intervensi dari pola asuh mereka yang ingin anaknya seperti ini pola asuhnya, tapi ada intervensi dari mertua seperti itu, mertua ataupun orang tua kandungnya sendiri. Nah itu cara dia menyikapinya seperti apa, misalkan kalaupun mereka masih hidup dalam satu rumah ya, maksudnya belum pisah rumah begitu dengan mertua ataupun ibu kandung. Nah seperti itu bagaimana. Kemudian yang kedua, untuk kasus-kasus sama lagi, kasus-kasus teman saya yang misalkan berulang kali mungkin ada indikasi-indikasi toksik dalam hubungan mereka, misalnya red flag atau lain sebagainya. Tapi ketika mencari jalan keluar malah denial gitu, Mbak Najwa. Tapi ketika sudah masalah, larinya ke kita lagi. Pas minta solusi, kita memberikan solusi, malah dinilai lagi. Jadi ya sebenarnya itu cukup menguras energi juga, cuman ya bagaimana lagi, mau tempat mereka cerita di mana lagi gitu. Jadi itu bagaimana cara kita menyikapi, apakah kita tunggu sampai mereka capek dengan sendirinya atau bagaimana tuh Mbak Najwa. Ya, terima kasih. Teman-teman mungkin yang lain mau nitip pertanyaan juga boleh. Kalau misalnya belum bisa open kamera, bisa di ya di dialog. Oke. Sambil menunggu teman-teman, mungkin saya jawab dulu dari Kak Ica ya. Mertua, soal mertua ya. Nah, jadi sebenarnya mertua itu adalah variabel dari, yaitu tadi kita bicara tiga kehidupan seseorang itu, mertua itu adalah bagian dari masa lalu dia dan masa depan dia gitu. Artinya begini, eh nah aku pernah kan, yang kemarin baru aja ya, Ramadan kemarin juga, ketika aku tukeran CV nih ya, kan dianya S1, aku S2 gitu. Sebenarnya orangnya tuh kan karena minta kenalan duluan, itu kan berarti tertarik ya. Tapi giliran kemudian disampaikan ke keluarganya, jadi disampaikan keluarganya ternyata dia itu yatim piatu, jadi dia tuh sudah ditinggal ayah ibunya sejak usia 13 tahun, terus kayaknya sih dirawat sama paman bibinya, kayaknya gitu. Nah, terus apa yang dibilang oleh keluarganya itu, masa belum apa-apa tuh yang ditanyain mahar gitu. Kayak aku kan emang nggak mencantumkan ya persoalan mahar itu di dalam CV aku gitu kan. Nah, kenapa kok kemudian dipertanyakan di awal sih? Apa sih yang menjadi pemikiran dari keluarganya kok yang diributin mahar orang belum juga kenalan gitu. Nah, artinya aku melihat dari situ saja sebenarnya berarti keluarganya ada kekhawatiran soal apakah ada nanti ketakutan nanti aku minta mahar seberapa mungkin karena S2 misalnya. Padahal aku nggak kayak gitu, keluarga aku juga nggak kayak gitu gitu. Tapi dari ketakutan itu aku sudah memproyeksikan, aku sudah membayangkan, oh berarti mereka punya insecurity mengenai hal tersebut, misalnya. Ya udah, aku mas skip gitu ya, maksudnya. Nah, berikutnya, ketika kemudian aku melihat CV seorang
laki-laki itu dia tuh menjelaskan, oh kan ketika di CV itu ya teman-teman itu juga dijelaskan background keluarganya kayak misalnya yang terakhir aku berproses tukar CV itu orangnya misalnya ayahnya itu S2 lulusan apa gitu, terus ibunya itu kedokteran gigi meskipun meskipun berujung perannya ibu rumah tangga gitu. Terus kemudian dia 5 bersaudara tuh dia sebutkan di situ ada kakaknya yang kuliah di hukum UGM, kemudian ada juga kakaknya yang kuliah di psikologi UNER juga sama kayak aku, terus dan seterusnya gitu ya. Terus disebutin juga ipar-iparnya dia gitu, kayak istri-istri dari kakaknya itu kayak gimana. Nah, seenggaknya dari situ, bahkan ketika aku juga konsultasi ke kakakku sesama psikolog gitu ya, kayak coba deh lihat profil orang ini gitu. Yang disimpulkan oleh kakak aku sendiri juga kan adalah berarti keluarganya mementingkan pendidikan. Nah, aku cocok tuh dengan keluarga yang seperti itu. Aku suka keluarga yang mementingkan pendidikan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sehingga memang ketika kita bicara mertua, itu kita harus cek juga sebenarnya background keluarga orang ini tuh background keluarga yang seperti apa. Sehingga kemudian akan mencerminkan bahwa mertua kita itu akan memperlakukan kita tuh seperti apa. Gitu. Karena gak boleh dan gak bisa kita itu meminta nanti setelah menikah dia itu harus lepas dari orang tuanya. Kita aja nggak mau kan kayak gitu. Kita nggak mau lepas sama orang tua kita ya. Tetap aja kita pengen eh, berbuat baik pada orang tua kita gitu loh. Dan ketika itu adalah pasangan kita juga pengen begitu dengan orang tuanya itu wajar gitu. Sehingga seharusnya sudah dipertimbangkan sejak awal gitu. Nanti kalau misalnya kita berkeluarga, kamu rencananya tinggal sama orang tua tetap, atau kita bakalan pisah, atau sama orang tua meskipun kita ngontrak kecil apa segala macam, atau kayak gimana. Dan kalian bisa nggak mentoleransinya dengan keputusan tersebut gitu. Karena ya pasti akan berbeda keputusan tinggal bersama mertua dengan independen. Itu. Nah, ini ada lagi nih Mbak nih. Yang Ya. namanya Nur Rizky. Kayaknya Nur Rizky masih malu bertanya secara langsung, jadi diketik di sini. Katanya, Kak, kalau kita punya luka masa kecil yang sama dengan pasangan kita, seperti sama-sama pernah dibully, dilecehkan secara verbal dari orang tua, yang mengakibatkan kita sama-sama defensif jika saling mengoreksi. Seringkali bertengkar karena beda pendapat. Itu gimana? Nah, biasanya akan lebih sulit. Jadi, biasanya kan gini, ketika kita sadar kita punya apa, kita tuh harusnya itu bahkan minimal mencari orang yang bisa menerima bahwa kita tuh punya isu itu. Kemudian dia bisa jadi tim untuk sama-sama ngehandle gimana nih kalau misalnya kamu ke-trigger isumu yang ini kayak gitu. Harusnya begitu. Lebih baiknya begitu. Nah, kecuali memang kedua orang yang punya isu yang serupa ini itu sama-sama berobat dulu atau kemudian sama-sama penyembuhan dulu gitu. Ya, sehingga yang terjadi bukannya kalian itu saling nge-trigger dengan masih sama-sama tidak punya kemampuan ngelola dan ngehandle-nya gimana, akhirnya ya menimbulkan saling menyakiti kayak gitu. Gitu, karena ternyata punya karakteristik psikologis yang sama, yang sama-sama bisa jadi belum disembuhkan. Bukan berarti akhirnya nggak boleh bersama, tapi proses penyembuhannya itu loh. Karena begini, jadi ketika kemudian di dalam pernikahan, kita itu kan udah mendapatkan challenge di luar dari diri kita. Misalnya kalau nanti sudah punya keturunan, langsung kan kita harus siap untuk ngehandle manusia baru, ya kan? Untuk membuat manusia baru ini juga hidup dengan kondisi mental yang baik, kondisi psikis yang baik kan, gitu. Maka siapa sih yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan isu-isu yang ada di diri kita? Itu bukan pasangan, tapi diri kita sendiri,
gitu. Karena pasangan tuh juga bakalan capek, pasangan juga punya isunya, pasangan juga pengen dimengerti, pasangan juga pengen bukan hanya dijadiin tong sampah, tapi dia juga nyampah ke kita gitu kan. Karena pasangan itu pengennya tuh saling, bukan salah satu kan yang menjadi obat dan satunya mesti yang menyakiti, bukan gitu kan. Tapi kan saling, saling ingin berbagi beban gitu. Nah, makanya kita harus memproses diri kita sebelum akhirnya kita tuh sama-sama memproses permasalahan pasangan kita, gitu. Gitu sih, Kak Asri. Oke, makasih Mbak atas jawabannya. Udah jelas belum nih Nur Rizky? Kayaknya Nur Rizky ini laki-laki ya, pria. Oh iya, Iya Kak, kalau nggak salah mungkin ya. iya. Mungkin bisa dibuka kameranya. Karena ada juga Heeh. karena ada juga Nur yang cewek, perempuan. Oh, Perempuan. perempuan. Tadi kayaknya Oke, ada cowok di sini juga. Jadi itu. oke. Coba yang lain masih ada yang mau bertanya, yang mumpung ini kayak konseling gratis gitu ya bagi saya. Ini kan nggak Tadi pertanyaannya Kak Ica setelah mertua apa Kak tadi? Oh ini, orang yang udah dikasih tahu ada red flag toxic gitu ya. Saya penasaran solusi yang Mbak kasih ke klien usia. Saya suruh ke konseling pasangan. Padahal sebenarnya Iya, untuk meyakinkan orang konseling pasangan itu berat karena takutnya suaminya malah sensitif loh. Kok kamu nyuruh kita ke psikolog? Emang kita ada apa? Padahal belum tentu dia menyadari juga kan kalau dia sebenarnya nge-trigger sesuatu dari istrinya kayak gitu. Ya emang, tapi tetap saya dorong gitu. Oh iya tadi kita udah tahu ada red flag, tapi kita tuh tetap aja gitu ya. Nah itu kalau istilahnya itu namanya cognitive dissonance ya. Jadi gini, em, gini, orang yang merokok itu pasti tahu. Kalau ada tulisan merokok membunuhmu itu, Iya. kayak kayak nggak mungkin dia nggak tahu ada ancaman bahwa merokok itu bisa merusak kesehatan. Tahu pasti. Tapi pikiran kita, otak kita itu senantiasa membuat alasan-alasan supaya kita merasa nyaman. Enggak kok, ngerokok itu nggak mesti mati. Ada yang sehat. Iya, ada yang sehat. 1 dari 10 orang gitu ya misalnya. Statistiknya tuh kecil, tapi memang ada gitu. Orang yang ngerokok terus bisa hidup sampai 80 tahun. Iya, ada. Tapi yo, 39 orang lainnya tuh sakit. Misalnya sampai kanker dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tapi memang kita tuh kayak gitu. Kita tuh selalu mencari-cari alasan-alasan yang logis yang membuat kita nyaman pada sesuatu yang kita sendiri tahu itu salah gitu. Nah, kalau Kak Ica tadi konselingin teman-teman yang masih udah tahu red flag tapi denial kayak gitu, bilang bilang aja dulu kalau apakah kamu menunggu menunggu beneran kamu nggak bisa menahannya baru kamu mau berubah gitu. Ya karena menurut aku sih kalau kita sudah memutuskan membangun relasi, itu tuh seperti mengambil jiwa kita, mengambil perasaan kita, mengambil pikiran kita, mengambil waktu kita, mengambil produktivitas kita. Dan ketika kemudian jiwa kita diambil oleh orang yang gak worth it, itu kayak, ih sedih kalau aku sih. Kayak mungkin kita bisa mikirin sesuatu yang lain yang lebih berguna, yang lebih produktif, jiwa raga kita kita eh, gunakan untuk berkarya daripada ngeladenin orang yang sebenarnya tidak worth untuk kita perjuangkan. Kayak gitu. Aku pernah ajak pasangan konseling, tapi katanya tidak perlu dengan olahraga sama melakukan hal-hal produktif, kita akan sembuh. Beda, Kak. Konseling itu kan mengurai pikiran. Jadi gini, jadi manusia itu berperilaku itu karena ada sumber pikiran yang membentuk mindset atau persepsi dia, makanya kenapa perilakunya kayak gini. Gitu. Maka konseling itu tugasnya adalah mengurai itu pikiran-pikiran yang seharusnya tidak seperti itu. Jadi kita urai, kita lurusin, kita buka, kayak gitu ya. Sedangkan kalau olahraga itu menyehatkan fisik yang mengeluarkan zat-zat yang itu akhirnya membuat
dopamin, serotonin itu keluar gitu ya. Jadi kita memang timbul hormon bahagia di situ. Tapi kalau cuman olahraga doang dan melakukan hal-hal produktif, misalnya di pikirannya itu masih ada yang salah atau yang belum diluruskan, belum dibenerin, belum diurai, bisa jadi tetap mengulangi perilaku yang kurang tepat di dalam kehidupan. Gitu. Jadi sama-sama menyehatkan mental tapi beda jurusannya. Mbak, Itu ya, ini Kak. di Maluku Mm-mm. Utara khususnya Ternate kan masih sangat kuat dengan budaya dan keislaman ya, kayak masih ada kesultanan kan Ternate. Jadi saya ingat dulu kalau saya merasa ada yang salah dengan diri saya itu almarhum bapak tuh selalu bilang gitu, sudah pergi saja ruqyah gitu, karena itu masih tabu di daerah kita untuk kayak psikolog, terapis itu masih sangat tabu. Jadi di ruqyah aja udah gitu, tapi nggak selesai. Nah, masalahnya kalau rukyah mungkin itu eh, gini, ya gimana ya? Jadi, bentar. Jadi bisa jadi setannya itu, ya setannya itu tadi, dia itu bisa jadi belajar psikologi gitu ya. Jadi, Keren, keren, keren. jadi dia itu merusak imannya itu adalah melalui pikiran-pikiran yang salah itu gitu. Nah, sembari kemudian dikasih ayat-ayat untuk menghilangkan setannya, tapi juga harus diurai pikiran-pikiran yang udah dibuat oleh setan itu tadi, gitu ya, untuk kemudian membentuk perilaku yang tidak baik di diri kita, gitu. Misalnya ya, kita ngomong misalnya nih, kan baru aja nih ya berita bunuh diri ada lagi laki-laki di Jembatan Cangar itu. Habis viral satu laki-laki kok ya ada yang mengikuti di jembatan yang sama, masih dalam 1 bulan gitu. Ya pasti kalau kita ngomongin itu setan, iya pasti setan. Tapi dia setan itu berubah dalam bentuk apa? Dalam bentuk pikiran bahwa aku nggak berharga, aku nggak layak, aku kayaknya nggak nggak ada orang yang mencintai, kayaknya nggak ada jalan keluar deh untuk masalah hidupku, kan gitu kan? Lah itu tuh gak bisa diusir pakai ayat kursi. Maksudnya gitu. Tapi itu harus dibenahi konsep berpikirnya sehingga kemudian dia menemukan lagi cara hidup yang benar gitu. Karena apa? Ayat kursi itu hanya dibaca ayat dan bahasa Arabnya. Bisa jadi tidak didalami memangnya apa yang menjadi teks dan petunjuk di dalam ayat itu. Jadi istilahnya ini seperti ikhtiar gitu ya dalam Islam ya. Iya. Ya, jadi biarpun ruqyah juga harus ada ikhtiar dari luar gitu kan. Nah, ini dia yang perlu kita sebarkan gitu di Ternate, Maluku Utara supaya jangan cuma kayak di kolom itu kalau Mbak baca itu kok di Halmahera itu tinggal ke sana minta air di tete imam. Maksudnya itu kayak ke sana ke imam nanti dibuatin air, dibacain langsung minum aja udah selesai gitu. Yaitu karena apa? Perilaku manusia itu terbentuk dari pemikiran. Dan kalau kemudian ayat-ayat itu tidak merubah pemikirannya, tidak didalami, tidak ditadaburi gitu loh, Kak ya maksudnya. Karena aslinya tuh Al-Qur'an itu datangnya itu bukan untuk sihir gitu ya. Tapi Al-Qur'an itu bentuknya adalah petunjuk. Berarti kalau petunjuk harus dipelajari itu petunjuknya tuh kayak gimana gitu. Benar juga. Bukan kemudian hanya dibacakan ayatnya, bukan kemudian disuarakan, kemudian menyelesaikan masalah gitu. Enggak, itu yang sebenarnya campur sama logika mistika kita di Indonesia, bukan hanya di Maluku, di Oh benar. Indonesia. Akhirnya sebenarnya petunjuk di dalam Al-Quran itu tujuannya adalah ikro untuk dibaca, itu maksudnya dipahami, ditelaah, solusinya di dalam ayat itu tuh maksudnya apa gitu kan. Tapi itu kemudian hanya dibacakan sebagai sebuah suara yang harapannya mengusir semua pemikiran salah kita gitu. Iya kan? Padahal Rasulullah kan dulu nggak kayak gitu. Rasulullah kan menjelaskan dulu maksud dari ayat itu apa dan perintah dari ayat itu apa. Bukan kemudian cuma dibacakan, wah itu selesai. Gitu enggak kan?
gitu. Ini yang masih harus terus disampaikan kepada masyarakat kita bahwa agama itu bukan logika mistika, bukan dia sesuatu yang mistis kemudian tiba-tiba merubah gitu, kemudian gak ada hukum alam yang harus dipelajari untuk merubah perilaku manusia. Gitu. Ya, oke. Gimana nih? Udah terjawab semua ya, Nur Rizky, Kak Ica, sama yang bertanya tadi. Nur Rahmalie. Lucu Hmm. juga ya ini di Halmahera. Maaf Kak, tadi kelempar, maaf. Oh iya, iya, iya. Iya, Oke, masih ada lagi yang mau bertanya atau pendapat, mau menyampaikan? Kalau enggak, saya langsung simpulkan aja nih. Soalnya Mbak Najwa juga abis ini punya kegiatan lainnya, Mbak ya. iya, Iya, jadi saya simpulkan di sini ya, bagi teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Tadi bisa dibaca di chat, nanti kalian akan, Kak Ica tadi chat bilang bisa dapat ini, apa nih namanya nih. Nanti bisa ada beberapa buku yang bisa kita kirim ya, bukunya Mbak Najwai dan Hafiz Ridwan ya. Tapi anyway, saya mau dulu nih kasih apa, rangkum ya. Jadi intinya kita semua di sini sebelum kita menikah, harus kalian ya khususnya yang belum menikah dan maupun yang sudah menikah, kita harus memahami diri kita dengan cara kita harus lebih open self ya, open self terhadap diri kita agar kita bisa mengenali, jangan lupa mengenali diri kita dulu dan lebih open self, jangan mengetahui hidden self kita seperti apa, unknown self kita seperti apa gitu ya. Kalau blind self pastinya itu orang lebih tahu, kita enggak ya Mbak ya. Orang lebih tahu kita dan kita sendiri nggak lebih tahu diri kita gitu. Tapi kita juga mungkin harus lebih mendengarkan orang lain dan lebih open self lah intinya. Dan juga mungkin dari sini, dari diskusi ini kita bisa segera memikirkan 5 nilai hidup kita apa, dan juga yang paling penting itu kita tahu 3 perilaku ketika kita stres. Ini dari opini saya ya dan rangkuman. Dan pahami dirimu sendiri sebelum kamu memahami pasanganmu, dan open self terhadap pasanganmu agar lebih mudah menangani konflik dalam pernikahan ya. Mudah-mudahan itu yang rangkuman saya bisa ya dijadikan sebagai apa ya, poin penting dalam diskusi kita saat ini. Terima kasih sebesar-besarnya buat Mbak Nazwai Aska dan juga teman-teman yang udah hadir dalam diskusi kali ini. Coba dibuka kamera dulu, saya mau screenshot semuanya sebelum kita akhiri. Dibuka dulu semua kameranya. Kalau bisa ya, biar kita lihat mukanya, wajahnya yang cantik-cantik ini, yang ganteng juga. Oke, saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3, senyum dong. Mana Kak Ica? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di acara-acara Jang Pele selanjutnya ya. Di kegiatan-kegiatan webinar semuanya. Oke, sekali lagi nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat happy weekend semuanya. salam. Happy weekend. Assalamualaikum. Terima kasih. Wow, keren nih.